ya, Prof. Ya, bisnis plan. Jadi nanti malah lebih lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan secara real saat ini ya. Karena meskipun ini jalurnya jalur akademik ya, kayak yang sarjana ataupun bahkan mungkin yang terapan kan tidak mesti ya. Hmm. Semua harus dalam bentuk dokumen skripsi ataupun tesis. Apalagi semua mahasiswa harus dipaksa dalam bentuk menulis artikel di jurnal gitu ya. Karena ada tipikal mahasiswa itu yang memang passionnya bahasanya Om Fajar ya di Mkaryo ya. Basic. Kekuatannya itu di hardware Hmm. dan kita jumpai kebetulan kami di kampus swasta ya, di kampus swasta Om Fajar Hmm. itu kan biasanya ini kan mereka masuk ke sini setelah dari PTN yang tidak lolos. Hmm. Tapi bukan berarti ini tidak ataupun ini masalah grading, tapi ini lebih kepada kalau bahasa kami adalah potensi. Profesor Dr. Anton Yudana. Halo, Prof. Halo Pak Halo. Fajar, Pak Fajar. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sangat baik, Alhamdulillah. luar Ya, biasa ini. luar Sehat biasa. selalu, Om Sehat Fajar. selalu, oke. Di Wih. Jogja nih ya, di Jogja ya, Prof. Iya betul di Jogja, Ya, di gimana Jogja. di suasana sana dingin atau sudah mulai Alhamdulillah hujan? 2 hari ini Om Fajar terasa tidak sedingin beberapa hari yang lalu ya, karena sudah mulai agak ada mendung-mendung ini. Oh Tidak iya sedingin iya. hari Minggu dan ke Tapi belakangnya. belum Ya hujan lumayan, ya. cukupan, sejuk. Oke, Prof. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Profesor Anton Yudana ini eh, dari akademisi juga. Beliau aktif sebagai dosen elektro ya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan juga aktif sebagai kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, gitu, Prof. Iya betul. Ya. Ya, terima kasih Pak Fajar untuk kesempatannya ya pada hari ini. Eh, Saya bergabung di UAD ini kurang lebih sudah 22 tahun ya, 22 Waduh, tahun ya. di kampus UAD yang berada di Jogja ini dan sejak awal hingga sekarang umpis utama saya ada di Teknik Elektro. Kemudian sejak 6-7 tahun terakhir ini juga kita membantu di Magister Teknik Informatika serta sekarang sedang menggagas juga untuk pendirian S3 Informatika dan barusan kita mendirikan Teknik Elektro untuk magisternya. Itu Hmm. sangat banyak Pak Fajar yang kami dapatkan ya dalam perjalanan 22 tahun bersama institusi pendidikan ya yang mungkin Ya, agak berbeda dengan dunia industri gitu ya. Di institusi pendidikan ini yang menarik adalah kita jumpa dengan generasi mahasiswa yang terus berubah gitu ya Pak Fajar ya dalam ya. tahun 2000-an hingga tahun 2010-an mungkin berbeda dengan yang generasi sekarang gitu ya. Dan Hmm. itu sangat kita rasakan ya dan sangat menarik. Akhirnya kita sebagai awalnya sebagai pengajar gitu ya, yang kalau bahasa tingginya itu adalah sebagai pendidik. Betul sekali yang disampaikan oleh para praktisi itu ya, para teman-teman pendidik itu ya, bahwa akhirnya kita itu akan menjadi teman-teman semacam pendamping gitu ya. Karena literasi anak-anak sekarang juga semakin cepat, Hmm. dengan kemudahan akses referensi yang tidak semudah era kita dulu ya Pak Wajar ya, tahun Ya. 90-an. Perpustakaan-perpustakaan fisik yang waktu itu sampai antri dan sebagainya saat ini sudah sangat berubah dan itu sangat berimplikasi ya, sangat berdampak di dalam komunikasi di dalam kelas maupun di luar kelas, kemudian interaksi-interaksi yang sifatnya kreativitas, interaksi Hmm. yang sifatnya inovasi, dan bahasa-bahasa kolaborasi itu kan dalam rentang 5 tahun terakhir ini kan semakin menggema itu ya. Dan ini kita rasakan betul di dalam kampus bahwa dosen itu bukan sumber utama dari keilmuan, tapi malah dosen itu sekarang menjadi pendamping gitu ya, pendamping, pembimbing. Kalau dulu bahkan di lomba-lomba itu istilahnya pembimbing, ya. Ya. Sekarang bahasa malah pendamping. Ini kan memiliki makna makna spesial ya untuk Ya. perubahan makna ini, Hmm. perubahan Hmm. nama ini. Itu Ya. Om Fajar. Ya, memang menarik ya, Prof. Berarti sebelumnya dulu pembimbing itu seolah-olah kita kalau sebagai mahasiswa ya, membuat skripsi tugas akhir itu kita bimbingan ke dosen, soalnya memang dosen yang lebih lebih paham segala macam ya.
keilmuannya terus kan. Kalau sekarang eh, pendamping berarti eh, perbedaan pelaksanaannya nanti seperti apa? Tapi ini menarik sebelum dijawab itu seperti yang rencana saya tanyakan sebenarnya ini terkait skripsi atau tugas akhir ya kan. Oh iya, yang Kan baru kemarin baru ya baru hits itu ya. berapa saat lalu kan kita lagi rame nih di apa untuk S1 D4 kalau nggak salah ya D3 D4 dan S1 itu tidak perlu skripsi lagi sekarang bahkan sudah keluar peraturan menterinya ya dari Mendikbudristek itu dan kalau tidak salah berlakunya mulai Agustus tahun ini. Nah, itu gimana, Prof? Dari sudut pandang teman-teman sivitas akademis melihatnya, apakah ini sebuah sesuatu yang positif? Wah, enak nih nggak ada skripsi, gitu. Atau positif dari Iya. sudut pandang yang lain ya, misalkan memunculkan tantangan untuk lebih inovatif segala macam. Dan nanti tentunya saya pikir juga berelasi dengan tadi peran dosen pembimbing itu bukan sebagai pembimbing tapi pendamping. Silakan Prof, pandangannya seperti apa? Yang Fajar. Untuk yang sudah berani mengubah nama ya dari pembimbing menjadi pendamping itu di Hmm, Belmawa ya, salah satu direktorat di Kemendikbud ya. hmm, Itu di sana lomba-lombanya PKM itu ya, program kreativitas mahasiswa, namanya sekarang udah pendamping. hmm, Kalau di dunia kampusnya sendiri, untuk skripsi, kemudian untuk tesis dan disertasi, hmm, penamaannya masih menggunakan pembimbing ya, termasuk untuk perwalian pembimbing hmm. akademik. Tapi Ya, ya. prediksi saya, penamaan itu nanti juga akan mengikuti ya aktivitas yang dilakukan. Ya. Hmm, Proses pendampingan eh, merupakan kelanjutan dari proses pembimbingan dulu. Kalau pembimbingan terkesan bahwa dosen ataupun pembimbingnya itu kan serba tahu ya, hmm, menjadi sumber utama. hmm. Sedangkan sekarang kan sumber itu dari multi point ya, banyak sekali anak-anak itu mendapatkan Ya. informasi-informasinya. Termasuk dari internet kan sudah sangat banyak sekali. Hmm, Nah, di sini di dunia akademisi, khususnya di bidang pembimbingan skripsi dan tesis, ini juga dengan Permen Dikbud ya, Ristek yang terbaru itu yang berlaku mulai Agustus juga memunculkan ya, memunculkan diskusi-diskusi yang menarik ya, tentunya hmm, dengan pro dan kontra seperti MBKM awal yang diluncurkan oleh Mas Menteri ya. Ini hmm. kan step NBKM yang fase ke-26 ya, kalau nggak salah ya, 26. Nah, di fase ini eh, sebenarnya bukannya dihapuskan ya, Pak Fajar ya, Hmm. tapi tidak mesti bentuknya dalam bentuk skripsi. Jadi mahasiswa itu Ya. wajib mendapatkan tugas akhir baik Hmm, S1 hmm, yang akademik maupun yang S1 terapan ataupun yang magister ya, baik hmm, yang akademik maupun yang terapan. hmm. Itu untuk tugas akhirnya wajib diberikan, tapi tidak harus dalam berbentuk skripsi, tesis. Bahkan tesisnya pun sekarang tidak wajib ya untuk S2 itu tidak wajib harus dikirimkan ke jurnal. Oh, Nah, maaf Prof, apa saya bentuknya potong. tugas akhir ini kan macam-macam itu. Iya, boleh. Sorry. Bedanya skripsi sama tugas akhir sendiri apa sebenarnya? Oke. Tugas akhir kalau skripsi itu dalam bentuk laporan ya, laporan dari Hmm, tugas akhir yang selama ini bentuknya sangat rigid ya. hmm. Ditulis dalam bentuk bab satu itu terkait dengan pendahuluan, bab Ya, 2 itu literatur review. karya Itu kan ilmiah selama lah ini ya. sejak kita ya, sejak era kita atau Pak Iya, Fajar itu ya. karya Ini ilmiah. seperti itu sampai bab 5 itu nanti Iya, penutup yang berisi kesimpulan dan betul, saran. Nah, betul. saat ini itunya tidak wajib. Oh, Skema laporan yang seperti itu tidak wajib. Jadi skripsi dan tesis itu lebih kepada laporan tugas akhir. Jadi hmm, lebih tepatnya skripsi dan tesis itu laporan tertulis dari satu tugas akhir untuk jenjang pendidikan, baik untuk S1, S2 bahkan S3. Kalau S3 nanti disertasi ya. hmm, Meskipun kalau di luar negeri bahasa untuk S2 dan S3 sama aja bahasanya tesis gitu ya. Nah, hmm, hmm, ini di Permendikbudristek ini saat ini tidak harus dalam bentuk skripsi ataupun tesis tadi itu, tapi hmm, bisa berubah dalam bentuk prototyping. Nah, ini menarik. Nah, nanti kalau prototyping sangat memungkinkan nanti perguruan tinggi diberikan kelonggaran, kewenangan untuk membuat
laporan tertulisnya seperti apa? Mungkin bisa dalam bentuk product knowledge. Ya, Pak Fajar yang pernah di dunia industri tentunya Oh iya. di dunia praktis malah lebih lebih to the point gitu ya, Hmm. spesifikasi satu produk gitu. Atau bisa berupa bengkel. Hmm. Ya, kalau teman-teman orang yang kesenian ya isi atau berupa studio. Nah, Hmm. sekarang kan eranya era digital ya, digital eh, creativity ya. Hmm. Sehingga nanti tidak mesti harus memulai dari bab 1 sampai bab 5, tapi bisa anak-anak itu membuat mahasiswa itu membuat satu product knowledge dari apa yang telah dilakukan. Kayak kami di Elektro misalnya, anak-anak bisa membuat satu produk walaupun sekedar prototyping ya. Nah, mereka bisa melakukan satu pelaporan deskripsi Hmm. produk, kemudian spesifikasi produk, bahkan kalau memungkinkan nanti bisa membuat namanya planning komersialisasi. Ya, ini kan lebih Business plan lebih ya. yang dibutuhkan saat ini, J. Ya semacam business plan itu ya, Prof. Ya, bisnis plan. Jadi nanti malah lebih lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan secara real saat ini ya. Karena meskipun ini jalurnya jalur akademik ya, kayak yang sarjana ataupun bahkan mungkin yang terapan kan tidak mesti ya. Hmm. Semua harus dalam bentuk dokumen skripsi ataupun tesis. Apalagi semua mahasiswa harus dipaksa dalam bentuk menulis artikel di jurnal gitu ya. Karena Iya. ada tipikal mahasiswa itu yang memang passionnya, bahasanya Om Fajar ya di Iya. Mkaryo ya. Passion. Kekuatannya itu di hardware. Dan Hmm. itu kita jumpai kebetulan kami di kampus swasta ya, di kampus Hmm. swasta Om Fajar. Hmm. Itu kan biasanya ini kan mereka masuk ke sini setelah dari PTN yang tidak lolos. Hmm. Tapi bukan berarti ini tidak ataupun ini masalah grading, tapi ini lebih kepada kalau bahasa kami adalah potensi. Nah, kami banyak menjumpai, terutama di prodi kami, di jurusan Hmm. kami ya, di teknik, teknik elektro, mungkin secara tulisan mereka belum terlatih ya selama ini waktu di sekolah sebelumnya dengan Hmm. analisis yang mendalam, kemudian hitung-hitungan, apalagi laporan. Nah, tapi mereka banyak yang ternyata mempunyai kekuatan untuk membuat hard skill-nya bagus. Ketika mereka diminta membuat robotik, ternyata Iya. jalan dan itu di ranah itu bisa bersaing dengan teman-teman di kampus lain termasuk yang Hmm. kampus-kampus yang saya sampaikan di depan tadi. Artinya apa? Bahwa tidak boleh kita paksa student ataupun mahasiswa yang tipikal seperti ini dipaksa dalam bentuk tugas akhir hanya skripsi gitu ya. Oh Hanya iya. dalam bentuk skripsi. Iya. Berarti ini Prof ya, kalau kalau persepsi saya jadinya skripsi itu lebih ke apa tugas yang diselesaikan dalam bentuk tulisan, laporan lah ya, cuman report Iya ya. betul laporan akhir Kalau ya laporan akhir itu sekarang laporan dengan akhirnya. Permendikbudristek ini yang baru diharapkan bukan cuma laporan, tapi ada bentuk realnya. Bentuk Ya, realnya sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan industrinya yang saat ini gitu ya, lebih apa aplikatif lah ya, bukan cuma sekedar aplik. sekedar apa istilahnya konsep gitu ya, kalau bisa Iya diwujudkan. betul. Oh, Bahkan itu yang mungkin sekali nanti wajar kalau misalnya teman-teman dari kampus yang seni ya, misalnya di hmm, Jogja kan ada ISI gitu ya, hmm, mereka bisa membuatkan koreografi tari-tarian gitu ya. Nanti ketika tari-tarian itu dihak ciptakan, ya itu kan ya lebih real diakui oleh ya ya Kumham ya lewat di ya. DJKI. Nah itu sudah bisa direkognisi, ya inilah tugas akhirnya mahasiswi ini atau mahasiswa itu. Betul. Kemudian kami di UAD ini kan ada 11 fakultas ya, dan tidak semuanya teknik dalam bentuk Hmm, prototyping. Ada juga hmm, dalam PGSD atau PG hmm, PAUD, FKIP ya, atau hmm, bahkan FAI ya. Ketika mereka bisa membuat sesuatu project ya berbasis misalnya dakwah multimedia hmm, hmm, ataupun dakwah era milenial dalam hmm, bentuk karya ya, pengabdian di masyarakat, kemudian mereka bisa melakukan satu project pembinaan hmm. dengan literasi digital, tapi dalam konteks dakwah itu ya. Ya udah Ya. itu jadi tugas akhir dan laporannya mungkin bukan dalam bentuk skripsi, tapi Hmm. nanti laporannya dalam bisa bentuk artikel di media massa. Itu sangat dimungkinkan dengan Oh Permendikbudristek iya, ini. iya. Berarti kekhawatiran bahwa oh karena perubahan dari skripsi ke tugas akhir ini bisa menjadi menurunkan mutu ya, mutu lulusan bisa dijawab sebenarnya malah sebenarnya kalau dibedah ternyata malah memberikan kesempatan mahasiswa ini lebih ke arah real ini ya.
Betul, real betul sekali. Betul sekali situasi. kalau saya sendiri melihatnya ini malah satu diversifikasi ya, Hmm, diversifikasi dari satu format laporan akhir tugas akhir ya, laporan tugas akhir gitu ya, hmm, hmm, yang selama ini semacam hal yang tidak bisa diubah gitu ya, hmm, sesuatu yang tetap ya, sejak era hmm. dulu sampai era kita bahkan era barusan bulan Juli 2023 Iya. dan itu kita jumpai banyak Pak Fajar di prodi kami baik Hmm, yang sarjana maupun yang magister ya hmm, itu bisa buat aplikasi yang baik. Bahkan dia secara faktual sudah mempunyai perusahaan IT. hmm, 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 Dia sudah bisa punya proyek mengerjakan proyek hmm, beberapa baik itu pemerintahan maupun yang di hmm, swasta itu ya, hmm. sistem informasi dan sebagainya. Iya, Atau kalau yang teknis juga bisa membuat alat dan dipakai betul-betul di beberapa perusahaan UMKM gitu ya. iya. Tapi ketika dipaksa ya, bahasanya Jogja itu dipleter Hmm. untuk membuat skripsi atau tesisnya itu nggak selesai Pak Wajar. Ya Oh, mungkin karena, padahal nah itu kan barangnya saya. sudah ada, cuman eksekusinya nggak jalan. Iya, betul kan kasihan ya. Dan Iya. nampaknya anak-anak atau mahasiswa yang tipikal seperti itu banyak ya. Yang mereka itu apa mungkin dalam teori kecerdasan itu kan macam-macam ya. Ada yang kuat di hard skill-nya ya, ada Hmm, yang kuat di soft skill-nya, ada yang hmm. kuat di knowledge analisisnya, Iya. kan macam-macam ya. Nah, kalau kami yang di PTS ini kan banyak, terutama di elektro dan prodi teknik yang lain kan banyak yang dari SMK dulunya Fajar. Hmm. SMK Oh, ya. iya, iya. Jadi kalau keterampilannya mereka Praktek ya, bagus-bagus skill prakteknya. hard skillnya Dan ya. ini malah menjadi angin segar ini dari Permendikbud ini. Wah ya ini yang kita tuju kalau selama ini sudah dengan rekognisi, rekognisi. Iya. Bahkan ada malah Om Fajar memungkinkan nanti RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Ah, itu gimana Ini tuh? juga menarik nanti. Rekognisi pembelajaran lampau ya. Artinya lampau itu Iya, masa lalu atau waktu sebelumnya atau gimana? iya masa lalu atau waktu sebelumnya Hmm. bisa jadi itu seorang praktisi, dia sudah punya usaha di bidang tertentu ya sesuai dengan bidang keilmuannya. Cuma mungkin karena dulu karena lebih kepada ke belum beruntung atau belum sempat lah, belum sempat untuk kuliah. Hmm. Ketika dia kuliah, nanti pengalaman kerjanya itu nanti bisa direkognisi, bisa Oh, direkognisi. Kalau dulu kan rekognisi kan ya, ya, untuk ya. teman-teman yang alih jalur ya, umpacara Ya, misalnya lulus lintas dari jalur D3, lah, lintas jalur. beberapa puluh SKS, Iya, tapi terus kerja kemudian dulu. karena jurusannya tidak inline, nah nanti yang Hmm. diakui Hmm. itu berapa SKS. Ini yang RPL hampir sama juga.